Ustaz, saya mau tanya, apabila seseorang beragama non-muslim masuk Islam, setelah orang tersebut masuk Islam, apakah boleh kita sebut anak haram atau anak zina? Tidak ada anak haram. Tidak ada itu anak haram. Anak haram itu tidak ada. Yang ada adalah perbuatan bapak ibunya berbuat dosa, berbuat zina. Andai ada seorang muslim lalu kemudian berzina dengan muslimah, maka anaknya itu bukan anak haram. Anak itu hasil perbuatan zina. Tidak boleh kita katakan, hei anak haram. Semuanya anak halal. Tidak perlu dikasih label halal. Tidak perlu dibuat. Nah, adapun seorang non muslim masuk Islam, maka anaknya itu tidak pernah dikatakan anak haram. Kalau begitu ceritanya pada zaman dulu jahiliyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang tua mereka dulu non muslim. Setelah mereka masuk Islam, maka bapaknya, ibunya, anaknya masuk Islam satu keluarga, mereka semuanya muslim muslimah, dan nanti kalau menikah tetap diwalikan oleh bapaknya. Yang tidak boleh itu adalah ketika bapaknya saja yang Islam, maka dia tidak lagi boleh serumah dengan istrinya karena nikahnya fasah. Karena tidak ada dalam Islam nikah beda agama. Suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, satu keluarga masuk Islam. Nanti lapor ke Kementerian Agama, akan dibuatkan secara formalitas akad nikah, keluarlah buku nikah untuk memudahkan akte kelahiran, ngurus KTP, untuk surat pernikahan anak-anaknya. Tapi anak itu tetap tidak boleh dikatakan anak hasil zina, karena mereka dulu sebelum Islam pernikahannya itu pun setelah Islam diakui. Begitu zaman Nabi SAW, suami istri yang serentak masuk Islam, maka Nabi tidak menyuluh ulang nikah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat jelas ya. Sangat jelas sekali. Oh ya, selanjutnya mungkin. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana contoh berdagang dan mengelola keuangan dengan cara Nabi dan Rasul? Bahasa emak zaman now, cara jadi entrepreneur dan investor. Mohon contohnya dalam kisah Nabi. Masya Allah, berat juga nih. Silakan Ustaz. Waktu itu ada seorang perempuan kaya namanya Khadijah. Khadijah punya barang banyak sekali, tapi dia tidak membawa barang-barangnya. Lalu kemudian ada anak-anak muda yang membawa barang-barang ini berniaga berjualan ke negeri Syam. Jarak dari kota Makkah ke negeri Syam 1.500 km. Maka dibawalah barang dagangan itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan sistem mudharabah bagi hasil. Di Lok Semawe ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kopi, yang punya barang, yang bisa dibisniskan, tapi kemudian ada anak-anak muda kita yang bisa memasarkannya, lalu kemudian nanti hasilnya bagi dua. Ini sistem mudharabah. Modalnya dari mana? Dari Bank Aceh, Bank Syariah. Maka kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lalu kemudian dari sini terjalinlah silaturahim, terjalinlah jodoh. Jadi Nabi Muhammad itu ketemu jodohnya bukan ketika tablik akbar pengajian. Ketemu jodohnya ketika bisnis. Ayahnya seorang bisnismen, Nabi seorang bisnismen, bapaknya seorang bisnismen, pamannya Abu Thalib juga bisnismen, kakeknya Muhammad SAW, bisnismen, bapaknya Abdullah, bisnismen, kakeknya Abdul Muthalib, bisnismen, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Qusay itulah orang pertama yang mendirikan Darun Nadwa, rumah balai pertemuan di kota Makkah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, anak-anak muda yang canggih dalam bidang ekonomi, finansial, maka ini yang paling hebat. Makanya keluar masjid itu doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki. Kenapa waktu masuk masjid bukakanlah pintu rahmat? Karena dalam masjid ada rahmat, rahmat, rahmat. Keluar dari masjid minta bukakan pintu rezeki. Karena selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bangganya jadi orang Aceh. Azan Jumat berkumandang, toko-toko tutup, selesai sholat Jumat, buka lagi. Begitu hebatnya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Tadi ngomongin bisnis, tadi Ustadz sempat ngomong ada Bank Aceh, ada Bank Syariah, Mandiri Syariah. Kita lupa Ustadz, kita juga sempat terima kasih ya kepada Bank Aceh, PLN, Nestle, 212 Mat, Mandiri Syariah, ASN dan juga AK. Salah satu itu adalah pendukung ya, acara kita pada hari ini. Ustaz. Ya, PLN. Kalau tidak ada PLN bagaimana suara saya keluar? Kalau tidak ada PLN, mantap. kita banyak terima kasih PLN. Jangan lagi sebut pemadaman bergilir.
penyalaan bergilir. Penyalaan bergilir. Amin, penyalaan Iya, bergilir. iya. 212 Mat. Kita ucapkan 212 terima kasih 212 Mat. Ya. Bajunya boleh hitam, bajunya boleh putih, bajunya boleh merah, tapi kalau dibelah dadanya isinya 212 Mat. 212. Mana gambarnya? Tuh. Iya, tepuk tangan untuk 212. Iya Bang Rito. Ya, lanjut, Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini memang hari ini banyak yang entrepreneur sepertinya. Benar sekali. Karena ada pendukung kita dari 212 Mart dan Bank Muamalat. Ini Iya. ada juga pertanyaan, Ustadz, uang kredit apakah wajib zakat? Uang Nah. kredit apakah wajib kita membayar zakat? Silakan Ustadz. Yang dimaksud dengan uang kredit itu apa? Saya pinjam uang ke bank, lalu dapat 300 juta. Apakah uang 300 juta yang ada di tangan saya ini wajib saya zakati? Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta, 2,5%. 300 juta berarti 7,5 juta. Apakah begitu dapat saya keluarkan? Pertama, baru wajib zakat kalau dia milkut tam, kepemilikannya penuh full. Sedangkan ini belum, barang utang belum milik penuh. Yang kedua, mesti disimpan selama setahun. Hitung kalender Hijriah. Dapatnya kapan? 1 Sya'ban. 1 Sya'ban 1440. Belum ada zakatnya. Kapan baru wajib zakat? 1 Sya'ban 1441 baru dikeluarkan zakatnya setelah kepemilikannya penuh. Pemilikan penuh, disimpan setahun, baru keluar zakat. Bagaimana kalau begitu dapat langsung saya zakati? Bagus. Nanti setelah setahun tidak dikeluarkan zakat lagi karena sudah dikeluarkan di awal. Makanya kita mesti punya catatan. Uang yang ini kemarin sudah dizakati. Uang yang ini kemarin belum dikeluarkan zakatnya. Tertib administrasi. Insya Allah. Jelas ini Pak Rito. Jelas sekali. Iya, tentang Ustadz, zakat. ngomongin zakat, Masya kita Allah, iya. punya komunitas, Ustadz. Salah satu komunitas. Ya. Aceh Cepat Tanggap, Ustadz. Iya, Aksi cepat ACT. tanggap. Aksi ACT. aksi cepat tanggap. Aksi Masya cepat Allah. tanggap. Ya. Mereka nantinya akan melakukan aksi penggalangan dana, Hadir Ustadz. sekarang. Ada sekarang, Ustadz. Ada sekarang di tengah-tengah Lagunya kita, ya Ustaz. dana ya dana. Iya, dana ya dana. Mantap. Jadi Keren. mereka melakukan aksi penggalangan dana Iya. untuk membantu saudara kita di Jayapura. di Kota Apa Banjar. hubungan kita dengan Jayapura? Mereka tidak Islam. Aceh Islam, Jayapura non Muslim. Ngapain ditolong? Biar aja mati. Ustadz, salah tanya Ustadz. Saya bukan di Maroko, Ustadz. Jawab, Ustadz. Jawab, Ustadz. Ternyata Iya. orang Aceh bukan peduli hanya sama Islam saja. Iya. Ada peduli kepada tuh bersama bantu korban banjir bandang Sentani. Iya. Siapa Ustaz. bilang Aceh radikal? Siapa bilang Aceh tidak aman? Nih orang Aceh peduli kepada saudara. 8 jam naik pesawat dari Banda Aceh ke Papua, tapi tetap kita tolong saudara kita di sana. Masya Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Islam, agama kedamaian. Saya baru dapat cerita. Ha. Ada orang takut kuliah ke Aceh karena Aceh tidak aman. Siapa yang tidak Islam di Aceh? Apa yang terjadi? Orang Filipina ateis, tidak, Tuhan, ateis, tidak bertuhan. Kuliah 4 tahun di Aceh, selesai sarjana S1, pulang dalam keadaan aman, tentram, damai. Sedangkan tidak bertuhan saja kau aman di Aceh, apalagi kau bertuhan. Iya. Takbir untuk orang Aceh. Allahu Akbar. Iya. Jangan cuma keluar takbir, duit keluarkan. Duit keluarkan. Ya, kepada ACT silahkan bergerak Iya. untuk membantu saudara kita banjir bandang Sentani Jayapura yang masih kita sama-sama membantu Ya. saudara kita. Ustadz, Iya. nanti kita pengen kasih tahu sama tim ACT. Iya, iya. Saya teringat YouTube-nya Pak Ustaz Abdul Somad, iya. Jangan yang di belakang. Iya. Itu ikan teri. Iya. Ini depan nih. Iya, Nah, di ikan depan. paus semua. Jangan lupa Ya, yang di Ustaz, ya? depan. Ini Loh. ikan apa Ustaz? Terserahlah ikan, pokoknya ikan. Karena kalau waktu di YouTube Ustadz Somad ya, Iya. Ustadz punya yang namanya apa tadi? Sarung Sakti, Ustadz. Sarung Sakti. Sarung Sakti, Ustadz. Iya, sarung itu tidak saya bawa sekarang, tinggal. Oh, nggak mau, Ustadz. Saya pikir masih Masya dibawa, Allah. Ustadz. Iya, sambil kita menunggu teman-teman kita yang mengutip Baik. bantuan untuk saudara-saudara kita, Ya. kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz benarkah memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah? Ya, Ustadz. Peringatan Isra Mi'raj itu sampulnya aja, casingnya aja. Isinya apa? Isi peringatan Isra Mi'raj itu 5. Yang pertama isinya silaturahim. Dengan adanya Isra Mi'raj kita ketemu dengan Bapak Kades, Bapak Kecil, Bapak Kepala Desa, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Menyambung lagi silaturahim yang putus, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua,
dengan adanya Isra Mi'raj, kita sedang memperkuat lagi persatuan antar umat yang selama ini tercabik-cabik, terputus-putus karena isu pileg dan pilpres, caci-caci, maki-maki, ejek-ejek. Lalu dengan adanya acara itu ketemu lagi, salaman, senyumnya ditebar. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim, yaltaqiyani ketemu, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Allah mengampunkan dosa mereka. Yang ketiga, isi dari acara Isra Mi'raj itu adalah kira-kira apa yang paling penting dibicarakan di tengah umat. Ambil sisi-sisi dari Isra Mi'raj lalu bicarakan. Karena kalau dibahas semua Isra Mi'raj itu 3 jam baru selesai. Ambil yang paling penting. Misalnya masyarakat tidak sholat, kaji masalah sholat. Masyarakat berzina, kaji masalah prostitusi. Masyarakat judi khamar, kaji apa yang dilihat Nabi pada saat Isra Mi'raj. Yang keempat, dengan Isra Mi'raj itu kita ditutup dengan doa, dipanjatkan doa bersama-sama, supaya dengan doa bersama itu Allah menurunkan rahmat, barakah, ampunan. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah refresh. Selama ini sendiri. Dengan berjamaah menyegarkan kembali, membangkitkan semangat baru. Oleh sebab itu yang namanya pertemuan-pertemuan buat terus. Ini sekarang Isra Mi'raj. Bulan depan nanti ada bulan Sya'ban namanya nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban nanti masuk Ramadan nuzulul Quran. Habis nuzul Quran nanti Idul Fitri halal bi halal. Habis itu nanti melepas jamaah haji. Habis itu nanti menyambut tahun baru Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi. Aceh maulidnya sampai 100 hari. Apa kata Pak Bupati? Maulid sana, sampai naik asam urat. Luar biasa semangat orang Aceh memperingati hari-hari besar Islam. Siapa yang bilang bid'ah, buat aja. Sampai dia capek, akhirnya capek sendiri. Gimana, masih bid'ah? Enggak, buat aja, udah capek. Iya, mantap. Ya, jadi kita memperingati hari-hari besar Islam dengan tujuan juga merajut ukhuwah dan silaturahmi. Berarti intinya jelas memperingati Isra Mi'raj itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Jadi banyak-banyak kenduri lah. Banyak kenduri. Oke, next Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Next, apa hukumnya Ustadz memajang foto orang yang telah meninggal di sosmed dan foto tersebut ada yang tidak berhijab? Iya, Ustadz. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Hukum segala sesuatu hukum asalnya boleh. Hukum memajang bunga boleh. Kenapa bisa jadi tidak boleh? Karena bunganya palsu, bunga plastik. Hukum memajang minuman boleh. Lalu kenapa tidak boleh? Mungkin orang menjadi tergiur, berselera, jadi dia ingin, tidak terlampiaskan. Maka hukum segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi tidak boleh? Kalau ada unsur lain. Hukum gambar. Maka hukum gambar menurut Syekh Baqiyat Al-Muti'i, salah seorang mufti mazhab Syafi'i. Syekh Baqiyat Al-Muti'i membuat satu kitab khusus tentang bolehnya foto. Hukum foto boleh. Kenapa foto menjadi tidak boleh? Karena fotonya terbuka aurat. Bapak-bapak yang sudah hijrah, fotonya dengan istrinya dipajang di ruang tamu. Gambar istrinya dulu masih terbuka aurat. Tamunya datang, pas dia lihat, wah cantik juga bini kau ya. Oleh sebab itu dipajang di kamar saja. Apalagi kalau disebarkan di sosmed. Ingat, gambar yang sudah Anda sebar di sosmed itu menjadi milik bersama. Bayangkan foto istri Anda disimpan oleh tetangga menjadi pelampiasan nafsu seksnya. Foto istri sedang hamil, pakai baju transparan, diupload ke internet, disimpannya. Sekarang ada penyakit orang, dia bernafsu melihat perempuan hamil. Dan yang dia lihat adalah istri Anda. Waspadalah. Waspadalah. Iya, waspadalah. Iya, Masya Allah. Berarti ini hukum memajang foto ya. Jadi fikir-fikir dulu sebelum mengupload foto ke sosmed.